Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 23 sampai 29. Pada waktu itu ia berumur 40 tahun. Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin kau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Kesaksian Stefanus pada saat ini memberikan fokus pada hal yang berbeda. Dia memang masih merujuk pada pengalaman bapak-bapak leluhur bangsa Israel untuk memberikan penekanan pengalaman yang sedang dialami di hadapan para pemuka agama Yahudi saat itu. Bedanya, saat ini Stefanus berfokus pada penolakan yang didapatkan Musa dari orang-orang Israel, meski sudah ditolong oleh Musa. Ini pun menjadi sebuah kenyataan historis yang menurut Stefanus perlu disadari oleh para orang Yahudi. Nampaknya Stefanus ingin menegaskan kepada para pemuka dan masyarakat Yahudi yang hadir di persidangan saat itu bahwa perlakuan yang mereka berikan kepada dirinya tidaklah jauh berbeda dari berbagai tindakan yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Dahulu Yusuf dikhianati oleh para saudaranya sendiri karena mereka penuh iri hati kepadanya, dan Musa ditolak oleh saudara sebangsa meski dia memiliki ketulusan untuk menolong mereka. Dua pengalaman itu pun menjadi semacam perbandingan dari Stefanus atas segala perlakuan yang sudah dilakukan kepada dirinya. Dia mendapatkan tuduhan palsu karena iri hati dari sebagian orang yang merasa tidak mampu bersaing dengannya. Persidangan yang Stefanus alami sebagai saksi Kristus pun merupakan bentuk penolakan atas iman yang dia miliki. Melalui kisah Musa yang disampaikan oleh Stefanus dan dengan mempertimbangkan perlakuan yang dialami oleh Stefanus pada saat itu, kita pun dapat melihat sebuah perlakuan yang sangat mungkin dialami para umat Tuhan, yakni penolakan. Entah Musa maupun Stefanus telah mengalami penolakan pada saat berkarya dalam ketulusan. Kita pun perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai penolakan yang meski menyakiti hati, agar tidak memengaruhi kualitas diri, ketulusan dalam berkarya, dan bagaimana kita menjadi saluran berkat dalam pekerjaan misi Tuhan di dunia ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, sebagai umat-Mu, kami sadar perjalanan kehidupan kami dan upaya kami untuk terus berkarya, mengerjakan kasih Tuhan yang tak terbatas itu bukanlah tanpa masalah ataupun tanpa tantangan. Banyak situasi, kondisi maupun orang-orang yang hadir yang berusaha untuk menolak kami. Tapi tolonglah kami Tuhan untuk tetap semangat, memiliki ketulusan dan keseriusan dan kesungguhan komitmen untuk tetap mengerjakan misi Tuhan melalui diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.